Alhamdulillah kami berdua dan juga sebenarnya bersama dengan Dr. Tifa, bersama juga dengan Dr. Taufik dan juga dengan Pak Rizal Fadilah ya. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan gak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kenapa saya juga bicara soal undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, sebelum tentang undang-undang keterbukaan informasi publik itu diberikan, saya sampaikan kalau selama ini mungkin teman-teman banyak lihat, saya dulu ikutnya keterlibatan di apa? Ini adalah surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih zaman menterinya Pak Syamsul Muarif. Jadi ini surat di tahun 2003. Saya adalah termasuk diundang secara pribadi ya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi clear kan, saya Dr. Rismo, Dr. Tifa itu clear banget. Dan yang lainnya adalah para lembaga. Kemudian saya tadi juga sempat, karena ada DPR, saya sampaikan juga. Untuk DPR, saya berkali-kali menjadi ahli di DPR sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya, jadi clear banget. Ini undangan untuk khusus pribadi saya selaku ahli multimedia telematika. Dan yang paling menarik tadi membuat para penyidik itu agak ada yang senyum adalah apa? Sebelum undang-undang itu disahkan, saya justru memberikan penjelasan kepada Divisi Humas Mabes Polri waktu itu soal undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang ITE. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung di-copy untuk anggota supaya nanti bisa dianu semuanya ya. Dan yang jelas kami berangkat dari paparan ketika Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarsa itu memaparkan tentang ijazah fotokopi yang sudah dipaparkan tahun 2022. Salah satu TV waktu itu yang mewawancarai dia, dan ini saya gunakan sebagai alas hukum pertama. Artinya ada fotokopi ijazah yang kemudian bisa kita analisis. Tapi kemudian saya sama dengan Dr. Rismon, karena itu hanya berupa fotokopi dan masih hitam putih, kami belum bergerak sampai ada seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, si Dian Sandi, itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini, dari sini dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget tadi penjelasannya, jelas banget pakai red, green, blue, berapa skalanya, clear banget ya. Jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah banyak rekayasanya pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada ya, legalitasnya masih ada, pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA? Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu di ELA hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto. Bahkan ketika kita ELA secara full, kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan karena ini benar-benar sangat signifikan dan definitif. Kedua, soal foto.
foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahun berapapun, tua sekalipun, software ini ngerti, dia punya algoritma yang bisa mengerti to match. Kemudian kalau foto di ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Clear ya? Terus kemudian cocoknya dengan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Akhirnya masuklah foto seseorang namanya Dumatno Budi Utomo. Apakah foto Dumatno ini kemudian ada yang cerita, wow, tahun 85 Dumatno itu baru 8 tahun. Ya bukan tahun 85, ini dipalsukan. Tahun berapa dipalsukan? Nah, itu nanti akan terjawab. Apakah tahun 2012, apakah tahun 2017, itu nanti akan terjawab. Dan kalau diperlukan itu bisa kita paparkan juga. Nah, yang jelas apa? Kemudian kita periksa sekarang, ini yang paling penting, soal identik atau tidak identik. Ijazahnya Joko Widodo 1120. Saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini. Bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Barreskrim. Karena ini yang dianggap resmi. Meskipun ini fotokopi, ini lipatan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding. Dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Barreskrim, Pak Juandani senyum tadi. Tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya 1115 milik Fronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Fronojiwo tadi bahkan dikatakan, berani nggak kalau nanti Pak Fronojiwo dihadirkan? Sangat berani ya. 1115 Fronojiwo kecuali yang ini. Nah tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan nggak mungkin karena beliau sudah meninggal ya. Ini Pak Hari Mulyono almarhum 1116 ya. Ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih 1117. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini? Teman-teman semua, bentar saya buka dulu 1117 ya. Nah 1117 saya buka. Ini jelas betul. Meskipun ini fotonya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya. Nah ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul. Ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas. Ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 1117 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 1115 Fronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mecotot. Mecotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mecotot ya. Mecotot itu keluar. Artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rizwan itu mengambil 6 perbedaan. Ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Ini yang paling penting. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kami memperoleh bukti skripsi ini langsung. Dan ini adalah primary evidence. Langsung dari tangan pertama, langsung dari Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Wening Udasmoro, dan Wakil Rektor juga si Aji ya, gitu. Jadi kami dapatkan langsung, bukan mencuri. Ya, soalnya ada yang menuduh Dr. Himon mencuri. Gila itu orang itu. Ya, gitu. Menurut kami dapat langsung dan kami periksa seizin beliau. Ini apa skripsinya. Skripsinya yang menarik adalah langsung saja ke sini daripada terlalu lama. Nah, skripsinya adalah ada perbedaan sangat jelas. Bahwa pada tahun 85 ketika skripsi ini dibuat konon November, di sini sudah terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal Profesor Ahmad Sumitro, harusnya pakai U, baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1886. Jadi 5 bulan setelah ini. Jadi kan nggak mungkin dia menuliskan di. Yang benar yang ada di sini. Memang ini skripsi asli. Lihat kertasnya, warnanya. Ini warnanya bulek, udah tua. Ini warnanya baru kertas ini. Jadi ini ada kertas baru atas nama Joko Widodo yang dimasukkan ke dalam skripsi milik orang lain ini. Di sini benar, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Tadi sempat juga dijawab, itu Profesor Ahmad Sumitro sudah tahun 85 sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan, ya. Itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu pendapatnya. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada.
Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Skripsi itu nggak pernah lulus. Maka kesimpulannya, hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih itu identik. 3 itu identik. Tapi yang 3 identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu atau nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih itu sudah bergelar profesor, padahal dia belum profesor pada November 85 karena pidato pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting, beliau digugat menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu, tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting, kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Dan sekaligus kami berdua tadi tersenyum di dalam, karena kami sempat singgung-singgung soal keahlian kami. Saya tunjukkan tadi dengan berbagai dokumen, kemudian berbagai sertifikat, berbagai pengakuan dari DPR, dari Kementerian Kominfo waktu itu, bahkan dari Mabes Polri. Kita sah semuanya. Dan lucunya, orang yang men-challenge kami itu tadi katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya. Karena dia nggak punya presentasi apapun, cuman ngomong aja bla 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 bla. Kemudian sempat ini fakta ya. Saya tidak menutupi. Sempat di stop oleh Pak Kepala Wasidik karena udah kamu nggak, dia mengatakan kamu loh itu. Udah kamu nggak usah cerita itu, kami sudah tahu. Cerita saja apa yang kamu bisa bantah untuk mereka, untuk beliau-beliau itu. Gitu. Dan ternyata nggak bisa. Cuma nomor-nomor aja. Nah, biar tambahkan Dr. Rismon. Silakan. Jadi kesimpulannya Insya Allah kita hanya bisa berharap ya. Kita manusia. Manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah ya apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa. Moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu ya. Oke. Silakan.